Siang itu matahari sangat terik sekali, panasnya terasa menembus kulit. Karena suntuk di rumah, saya pergi ke kebun melihat-lihat tanaman durian yang sudah mulai jatuh. Artinya duriannya sudah ada yang masak di pohon. Di kebun saya juga menanam rambutan, tapi rambutannya masih belum matang sempurna. Kira-kira seminggu lagi baru bisa panen. Di sini sekalian saya membersihkan rumput-rumput yang mulai tumbuh tinggi. Setelah keliling kebun, saya rehat di dekat pohon durian, sambil nunggu, mana tahu ada durian yang jatuh. Seperti biasa, sarung parang saya ikat di pinggang, entah mengapa tiba-tiba ikatan sarung parang saya lepas sendiri, padahal perasaan, saya sudah ikat kuat seperti biasa. Saya sempat berpikir sejenak, kenapa bisa parang saya bisa jatuh, sempat tersirat dalam hati. Akan ada sesuatu yang terjadi pada diri saya, tapi perasaan itu saya tepis jauh-jauh. Mungkin saya mengikat sarung parang kurang kuat. Setelah menunggu cukup lama, tapi tak ada durian yang jatuh. Akhirnya saya keliling kebun lagi. Akhirnya saya sampai di pinggiran kebun. Kebetulan di samping kebun saya masih ada semak-semak yang tidak terlalu lebat, dan di dalamnya ada sungai kecil. Oh iya, kebun saya ini tidak terlalu jauh dari kampung, kira-kira 1 kilo dari perkampungan. Entah mengapa pikiran saya ingin sekali masuk ke semak-semak itu, sambil melihat sungai kecil yang ada di dalamnya. Saya pun langsung masuk ke dalam sambil menelusuri sungai kecil yang ada di dalamnya. Ketika saya menyusuri sungai kecil itu suasana sangat hening, hanya terlihat bekas tapak babi yang begitu banyak. Sayup-sayup saya mendengar suara, seperti suara lonceng sapi atau kerbau. Di kampung saya, sapi atau kerbau biasanya dipasangin lonceng di lehernya. Saya jadi penasaran, kenapa tiba-tiba ada kerbau di daerah sini, padahal setahu saya tak ada yang ternak kerbau di sekitar kampung ini. Lama-kelamaan suara lonceng itu makin ramai, saya jadi penasaran dari mana asal suara lonceng itu. Saya terus berjalan mengikuti suara lonceng tersebut, hingga tak terasa saya sudah berjalan cukup jauh. Tapi asal suara lonceng tersebut belum saya temukan. Saya sempat berhenti sejenak tapi suara lonceng itu terasa dekat. Akhirnya saya berjalan lagi menyusuri suara bunyi lonceng itu. Semakin lama saya berjalan, semakin jauh saya masuk ke dalam semak tersebut, tapi, suara lonceng itu tidak saya temukan juga. Hingga suatu saat saya tersadar, dan tertegun sejenak. Saya berdiri beberapa saat dan berpikir, sudah terlalu jauh saya berjalan. Saya perkirakan perjalanan saya sudah mencapai perkampungan, tapi di sini saya tidak menemukan kampung dan tidak menemukan asal suara lonceng tersebut. Akhirnya saya sadar dan pulang ke kebun lagi, dengan cara menelusuri bekas tapak kaki saya sebelumnya. Setelah sampai di kebun, saya langsung cuci kaki, dan langsung pulang ke rumah. Malam harinya saya jadi demam tinggi, dan beberapa hari sakit. Saya sudah berobat dan minum beberapa macam obat, tapi demam saya tidak turun-turun juga. Kebetulan kakek saya datang ke rumah dan menjenguk saya, tak lama kemudian dia pergi ke kebun. Kakek membawa beberapa lembar daun-daunan dari kebun, saya disuruh merebusnya, dan airnya saya gunakan untuk mandi. Setelah mandi, keesokan harinya alhamdulillah badan saya terasa sehat kembali. Semenjak kejadian itu,
Saya tidak berani masuk ke semak-semak samping kebun sendirian. Demikian sedikit cerita saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.